Selamat pagi Pak Rudi. Pagi Pak. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat selalu Pak ya. Oke. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu Pak. Oke. Dalam rangka ini Pak, persiapan pelaksanaan observasi Bapak yang akan kita laksanakan besok Pak. Ya. Ini berarti saya rencananya itu mau masuk ke dalam kelas Bapak untuk melaksanakan observasi dalam pembelajaran Bapak. Ya. Nah, mata pelajaran apa Pak? Saya mengampu IPS Pak. IPS Pak ya. IPS. Ya. Untuk pelaksanaan besok itu tujuan pembelajaran apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada peserta didik? Iya, besok ini saya kebetulan ini ada di kelas ini 8 misalnya. Jadwalnya pagi. Oh iya Pak, pagi Pak ya. Terus saya besok ini pas materinya itu tentang bumi. Jadi tujuan pembelajaran ini tak ambil satu aja Pak ya. Ya. Itu besok ini tujuan pembelajaran materi saya itu siswa dapat mendeskripsikan keragaman bentuk dan muka bumi. Itu tujuannya Pak. Iya. Berarti memakai media apa itu Pak? Medianya seperti biasa Pak, saya hanya melakukan memakai media PPT, pakai proyektor. Iya. Jadi nanti ada tayangan-tayangan yang saya sampaikan ke siswa menggunakan proyektor itu. Wah, bagus itu Pak. Insyaallah Biar lebih menarik anak-anak Pak ya. Yeah. Nah, jadi dalam pelaksanaan observasi itu kan kita ingin melihat Bapak dalam mengajar. Nah, kira-kira area apa Pak yang ingin menjadi fokus pengembangan Bapak dalam mengajar itu Pak? Untuk desa ini saya ini fokus untuk membimbing siswa untuk dapat mengadakan penyelidikan individu ataupun kelompok. Jadi siswa nanti mengamati secara rinci bentuk-bentuk bumi, muka bumi ini, permukaan ini seperti apa. Jadi mereka ini bentuknya penyelidikan, mencari muka bumi itu bentuknya seperti apa, ada apa aja di situ, itu nanti bisa secara individu dan kelompok. Nah, Bapak tadi menyebutkan individu dan kelompok Pak ya. Ya. Kalau berkelompok berarti menggunakan model pembelajaran apa itu Pak? Ya, pembelajarannya kita mencoba model diferensiasi Pak. Iya, Pembelajaran model diferensiasi yang mana nanti per kelompok itu kita bedakan cara penyampaiannya, karena nanti kan kita bedakan per kelompok itu berdasarkan kemampuan awal mereka. Gitu Pak, kira-kira gambarannya. Ya, ini udah cukup jelas Pak, karena sifatnya ini masih persiapan pelaksanaan observasi besok. Semoga pelaksanaan observasi besok dan pembelajaran Bapak berlangsung dengan baik dan sesuai dengan rencana kita Pak dalam membimbing peserta didik kita Pak. Amin. Terima kasih Pak, sampai berjumpa besok Pak. Ya, monggo Pak. Selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu lanjut dengan menyanyikan lagu nasional, supaya apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menunjukkan rasa cinta kita terhadap NKRI. Oke, pada sebelah kelas, Bapak persilakan.
Coba satu-satu. Apa itu yang dinamakan letak geografis? Angkat tangan yang masih ingat. Karena materinya masih berkaitan nih sama yang kemarin. Ayo, Dika, apa Dik yang dikatakan letak geografis Dik? Ya, yaitu
kaya, baik bentuknya dan sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam yang kaya ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ada banyak macamnya. Nah, sumber daya alam sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam. Jadi ada dua jenisnya, ada yang sumber daya alamnya bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Maksudnya seperti apa, Ken? Sumber daya alam yang bisa diperbarui. Artinya sumber daya alamnya ini ketika diambil atau dimanfaatkan masih terus ada. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air, terus apa lagi? Tanah, terus apa lagi? Angin, terus dan Tuhan atau ini adalah sumber-sumber daya alam yang masih bisa diperbarui. Artinya kuantitasnya atau jumlahnya itu masih sangat banyak, tidak ada limitnya. Ini itu artinya ada batasan. Nah, beda halnya dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber-sumber daya alam yang masuk dalam kelompok ini artinya sumber-sumbernya yang jumlahnya itu sangat sedikit, nggak bisa diperbarui lagi oleh manusia. Contohnya apa? Batu bara, cerdas, batu bara, terus nakmi. Siapa tadi yang jawab batu bara dan nakmi? Kasih tepuk tangan buat. Jadi sumber daya alam itu ada dua, ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Terus masuk ke yang kedua, jenis sumber daya alamnya apa secara rincinya. Di Indonesia tuh ada apa saja sih sumber daya alamnya? Secara rinci, kira-kira Indonesia punya sumber daya alam apa saja yang bisa dimanfaatkan? Hutan produksi, terus
menjadi dua. Ada kawasan pelestarian sama satu lagi apa kamu satu? Kawasan suaka ada dengerin kan tadi? Dengerin, oke. Terus yang kedua ada sumber daya tambang. Ada apa saja di sumber daya tambang? Apa ya? Ada yang namanya dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan strategis, vital, dan lain Oke, yang terakhir sumber daya air kemaritiman ada apa aja? Perikanan, kelautan, dan wisata bahari. Nah, ini adalah sumber-sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia yang ada di Indonesia. Ini bisa dikembangkan, bisa menjadi sumber pemasukan atau sumber ekonomi, atau juga hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini bisa menjadi alat pemuas bagi kebutuhan manusia. Oke, kalau tidak ingin ditanyakan, karena waktu jamnya sudah selesai, maka kita cukupkan sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat kemudian hari. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Pak. Siang Pak, ketemu lagi kita. Iya, ketemu lagi setelah melihat melaksanakan observasi di dalam kelas tadi Pak. Iya. Itu lumayan bagus Pak. Iya. Lumayan bagus Pak. Iya. Iya Pak, Dan alhamdulillah. proses pembelajarannya sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah diterangkan Bapak. Nah, kemarin maaf tadi itu tentang ini Pak ya, tentang bumi Pak ya. Iya, tentang bumi. Mereka tadi berdiskusi tentang bumi. Nah, berarti tujuan pembelajarannya itu mendeskripsikan keberagaman bentuk muka bumi Pak ya. Ya, betul. Gimana Pak setelah pelaksanaan pembelajaran tadi menurut Bapak? Ya, saya rasa pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Mereka setelah belajar tadi saya tanya memakai pertanyaan yang singkat-singkat, mereka sudah nyambung. Kayaknya tujuan pembelajarannya sudah mulai terlihat ada di situ. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai lah Pak. Sampai Nah, namun di sini Pak, dalam pelaksanaan observasi itu kan sesuai dengan area pengembangan yang ingin kita capai dalam pelaksanaan observasi ini, yakni membimbing pendidikan individu dan kelompok Pak. ya, Nah, saya mencatat hasil dari observasi tadi itu Bapak sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Diferensiasinya bagus, Iya. membimbing individu dan kelompok, dalam kelompok itu sudah cukup bagus sehingga tujuan pembelajaran sudah tercapai. alhamdulillah. Nah, Yang kita inginkan. Iya Pak. Namun ini Pak ada sedikit catatan lah dalam pelaksanaan pembelajaran tadi ya Pak. Iya Pak, apa Pak catatannya Pak? Nah, kalau media yang Bapak pakai itu kan cuman ini Pak, apa itu? PPT. PPT dalam PowerPoint Pak, proyektor. Nah, ini mungkin ke depannya dalam pelaksanaan pembelajaran lebih dioptimalkan lagi, mungkin alat peraga Pak. Karena saya lihat di sini tentang tujuan pembelajarannya itu tentang keragaman bentuk muka bumi Pak ya. Nah, mungkin bisa menggunakan peta atau globe itu Pak. Oh iya, kita bawa masuk globe ke kelas gitu Ya, ya. mungkin bisa menjadi lebih beragam olahraganya dan lain sebagainya sehingga anak lebih asik, terus menyenangkan dan lebih mengerti tentang bentuk muka bumi seperti itu. Oke siap. Nanti kedepannya mungkin begitu Pak. Saya akan praktekkan untuk media-media yang lain itu tadi. Oke, gitu Pak ya. Nah, semoga kita ke depan
bisa lebih baik lagi dalam mengajarnya Pak ya. Yeah. Walaupun sekarang sudah baik, cuman kita nggak boleh puas dengan keadaannya sekarang. Siap Pak Roni. Terima kasih Pak Rudi.